bahwa ini program yang harusnya sangat komprehensif, elaboratif juga dengan materi yang memang sudah didapatkan sebelumnya, sehingga harapannya adalah teman-teman bisa memanfaatkan program ini sebaik-baiknya, karena tidak hanya mendapatkan pengalaman bekerja secara real. Kalau kemarin kan bisa dibilang bahwa pengalamannya membuat proyek itu dengan sesama tim member ya. Kalau ini sekarang nanti akan bekerja beneran, karena nanti akan ditempatkan di salah satu bagian dari produk dan teknologinya dengan cakap. Dan kemudian juga ada nanti materi-materi yang bisa didapatkan oleh teman-teman. Silakan Mbak Alisa, lanjut aja untuk presentasinya. Nanti kita buka sesi Q&A-nya di belakang aja ya. Halo teman-teman, aku udah dari mana dari kita. Sebelumnya suara aku sudah terdengar putus ya? Masih agak putus-putus nih Mbak. Aku aja. Oke. Off cam dulu aja ya. Aku izin untuk please. Baik, prestasinya. Mbak Alisa bisa di share screen aja atau gimana, soalnya masih agak putus-putus. Mas Lisa ya? Oh ya. Masih loading ya Pak ya? Sebelumnya. Lihat belum ya Pak di layar? Halo? Belum Mbak, kalau saya belum. Oke. Sebentar ya Pak ya. Oke, ini masih loading. Nah, ini udah terlihat belum Pak? Kalau presentasinya. Gimana Mbak? Sudah terlihat di layar Pak untuk presentasinya? Belum, saya belum. Kayaknya koneksinya Mbak Alisa jaringannya kayaknya nggak stabil, merah soalnya mikrofonnya. Ya, sekarang udah kelihatan sih. Oke. Yang sudah pada pagi hari ini terkait dengan AWS Cendekiawan Next Program gitu. Ceritakan Pak Farid tadi bahwa Cakap menjadi salah satu partner untuk program international nantinya. Jadi untuk akan ditempatkan di Cakap gitu. Dan sebelumnya sebelum aku berikan informasi terkait dengan dan juga untuk programnya seperti apa, mungkin aku akan perkenalkan sedikit kita gitu. Jadi kalau untuk Cakap sendiri, kita adalah online learning education platform yang dimana untuk sistem pembelajaran kita itu untuk pada awalnya itu kita online, tapi untuk sekarang kita juga ada pembelajaran hybrid dan juga offline gitu. Untuk program dari Cakap sendiri beberapa program. Yang pertama ada Cakap Language terkait dengan pembelajaran bahasa. Dengan pelatihan untuk karyawan, kita juga Cakap Skill untuk program pembelajaran self-paced mandiri, yang dimana untuk program ini nanti akan ada beberapa subjudul gitu terkait dengan career development, ada business management, ada technology, ada media and kreatif, dan masih banyak lagi gitu. Nanti teman-teman juga bisa dikulik di www.cakap.com gitu. Nah, dari Cakap Upskill sendiri kita juga ada Cakap Career, yang dimana untuk Cakap Career ini lebih terfokus ke program career preparation gitu teman-teman. Dan untuk di Cakap ini adalah program terbaru dari Cakap gitu. Jadi ini terkait dengan pembelajaran untuk anak-anak, program bahasa. Dan nanti di dalam program ini juga akan ada gimnastik juga gitu.
Nah, kalau untuk cara sendiri, karena memang kita online learning education platform ya, jadi untuk perkembangannya cukup masif gitu. Kita sudah ada dari tahun 2018 hingga sekarang, kita total hingga sekarang ada di sekitar 5 juta students dengan jangkauan di 38 provinsi, dan juga kita juga punya educators baik dalam negeri maupun luar negeri, dan totalnya sekitar 2.800 gitu. Nah, untuk Career Hub Academy sendiri ini merupakan sebuah program untuk career preparation yang dimana kita juga ada program terkait dengan upskilling untuk career preparation, dan juga ada untuk job vacancy platform gitu. Jadi Cakap juga punya platform untuk job vacancy gitu teman-teman. Nah, untuk program AWS Cendekiawan Next program sendiri ini adalah salah satu program yang dimana AWS bekerja sama dengan kita, dan untuk program ini adalah kelanjutan dari program MSIB AWS Cendekiawan Batch 7 yang dimana untuk program ini hanya akan ada 20 orang yang terpilih saja untuk mengikuti internship magang di Cakap gitu. Dan untuk program ini bukan hanya untuk internship aja teman-teman, tapi juga di sini akan ada pembelajaran bahasa Inggris, dan juga ada juga terkait dengan program kesiapan kerja atau terkait dengan career preparation. Nah, untuk apa aja sih yang nantinya teman-teman yang terpilih dan mengikuti program AWS Next Cendekiawan Next ini nanti dapatkan? Itu yang pertama adalah kesempatan untuk internship di Cakap di divisi Product and Tech. Nanti juga teman-teman akan mendapatkan pembelajaran bahasa Inggris ya teman-teman ya. Jadi nanti akan ada English courses juga di dalamnya, yaitu sambil internship nanti juga ada pembelajaran bahasa Inggris, karena diketahui juga ya kalau untuk di dunia jadi memang ada standar minimum level gitu. Jadi di sini juga jadi teman-teman serta ini terdapat 2 sertifikat, ada sertifikat of completion dan sertifikat attendance atau hadiah. Nah, kalau untuk yang diselipkan ya di antara program, di antara internship atau di antara teman-teman nanti waktu magang di Cakap gitu. Dan untuk selanjutnya nanti teman-teman juga akan mendapatkan voucher self-paced learning, karena tadi juga Cakap kita ada beberapa subprogram juga ya teman-teman, salah satunya terkait dengan pembelajaran mandiri. Nanti teman-teman juga bisa akan dapat voucher secara free juga untuk bisa belajar secara mandiri gitu. Terus juga nanti tentunya ketika internship nanti akan ada mentoring session juga dengan para teman-teman khususnya di divisi Product and Tech. Dan setelah itu nanti juga teman-teman akan dapat materi terkait dengan career preparation, dan juga tentunya akan ada additional income juga tentunya. Dan untuk value-nya nanti nih, untuk total value yang nanti akan didapatkan teman-teman nih apabila untuk mengikuti program ini sekitar di 13 juta. Ini cukup besar ya teman-teman gitu. Nanti teman-teman bisa dapetin ini secara cuma-cuma, tapi apabila terpilih dari 20 orang tadi gitu. Jadi untuk teman-teman juga mohon untuk kesiapannya juga untuk melakukan rangkaian program ini secara serius ya teman-teman, karena memang untuk program ini kita nanti akan seleksi yang akan ikut hanya 20 orang gitu. Nah, untuk detail programnya sendiri nanti akan ada internship program nanti untuk teman-teman, untuk pembelajarannya nanti dilakukan secara untuk program internshipnya nanti akan dilakukan secara online, itu mengikuti jam kerja dari teman-teman di Cakap, di mana untuk jam kerja di Cakap sendiri itu dari hari Senin sampai di hari Jumat di pukul 9 pagi sampai dengan di 6 sore gitu. Dan untuk program internshipnya ini sendiri nanti juga akan ada pembelajaran bahasa Inggris dan juga career preparation session gitu. Jadi di dalam schedule internship nanti kita akan selipkan juga untuk pembelajaran bahasa Inggris dan juga career preparation. Nah, untuk internshipnya nanti teman-teman akan ditempatkan di divisi Product and Tech teman-teman gitu. Jadi nanti juga tergantung dari CV yang nanti teman-teman berikan kepada kita juga nanti, karena akan ada interview
juga nanti akan ditempatkan sesuai dengan CV dan juga pengalaman teman-teman gitu. Dan terkait dengan device requirements, sebenarnya kalau untuk teman-teman juga sudah mungkin terbiasa dan tahu gitu ya teman-teman. Jadi kalau untuk requirements device-nya itu kita nggak ada standar khususnya gitu. Yang penting bisa untuk mengakses beberapa tools yang nanti digunakan ketika program internship gitu. Nah, selanjutnya tadi ya sempat aku singgung, jadi kalau untuk di program internship ini nanti akan ada English program juga gitu. Nah, di mana untuk output program ini nanti ini akan membantu teman-teman mencapai standar level minimum bahasa yang telah ditetapkan untuk teman-teman bisa bekerja di IT industry gitu. Nanti untuk pembelajarannya sendiri nanti terkait dengan komunikasi dan juga terkait dengan business contact dan juga masih banyak lagi gitu. Nah, ini mungkin aku akan berikan terkait dengan untuk learning methodnya seperti apa gitu. Jadi kalau untuk pembelajarannya nanti juga dilakukan secara online dan nanti akan ada sekitar 25 session dalam 4 bulan karena memang untuk program ini nanti kan akan dilakukan dari bulan sekitar Februari sampai April, yang dimana itu berjalan 4 bulan gitu. Nah, di program English ini nanti teman-teman akan dapatkan sebanyak 25 sesi dan per sesinya nanti akan ada sekitar 100 menit gitu. Nah, untuk topik pembelajarannya sendiri ini ada beberapa, mungkin salah satunya terkait dengan meeting skills, ada presentation skills, dan masih banyak lagi ya teman-teman gitu. Nah, ini bentuk-bentuk topiknya seperti apa yang nanti akan diberikan ke teman-teman gitu. Nah, kedua, nanti teman-teman juga dalam internship ini akan mendapatkan terkait dengan career preparation gitu. Nanti langsung ada session dengan tim Cakap Human Development gitu. Dan untuk di program ini nanti teman-teman akan dikenalkan juga terkait dengan kesiapan kerja dan juga terkait dengan future career planning teman-teman gitu. Dan juga di sini nanti akan dilakukan secara online, dan untuk program ini nanti akan dilakukan 2 kali dalam sebulan gitu. Dan setiap sessionnya ini nanti sekitar kurang lebih 60 menit atau 1 jam. Itu akan dilakukan di minggu pertama atau di minggu ketiga biasanya gitu. Dan untuk topik dari programnya sendiri itu nanti akan terkait dengan CV preparation, interview tips and tricks, dan juga self branding. Nah, berikut untuk flow dan juga timeline-nya ya teman-teman untuk program AWS Cendekiawan Next program ini. Nah, untuk flow-nya yang pertama, nanti teman-teman akan kita invite ke dalam WA group gitu. Jadi nanti teman-teman yang pertama join dulu di WA group untuk koordinasi, dan juga nanti misal ada pertanyaan dan juga informasi nanti akan kita sampaikan juga melalui WA group dan juga email gitu. Jadi harap untuk teman-teman juga bisa mengecek secara berkala ya teman-teman, karena untuk setiap steps-nya ini nanti akan kita infokan dan teman-teman harus benar-benar mengikuti secara runtut gitu. Nah, untuk selanjutnya nanti akan dilakukan di tanggal 18 sampai 21 Desember. Nanti teman-teman bisa melakukan registration dan juga ada tes terkait dengan English dan juga technical test gitu. Jadi kita akan ada 2 tes gitu yang harus dilewati teman-teman. Nanti menggunakan cara mengerjakannya nanti menggunakan LMS dari Cakap gitu. Dan untuk tesnya sendiri ini nanti hanya bisa dilakukan dalam 1 waktu gitu. Jadi nggak bisa nanti misal untuk dikerjakan English-nya itu di tanggal 18 dan untuk technical testnya di tanggal 19 itu nggak bisa. Jadi kalau untuk tesnya sendiri itu benar-benar harus dikerjakan dalam 1 waktu gitu. Nah, next selanjutnya nanti di tanggal 6 sampai 9 Januari nanti akan ada tahap interview gitu. Dan ini nanti juga akan kita infokan melalui WA group dan juga email. Jadi nanti teman-teman siapa yang lolos ke tahap interview nanti kita juga akan informasikan, dan juga nanti akan ada pengumuman di tanggal 10 Januari gitu untuk pengumuman 20 kandidat yang terpilih gitu. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan untuk onboarding class. Untuk onboarding class nanti juga akan diberikan informasi terkait dengan internship ini, nanti terkait untuk presensi dan lain-lain itu nanti akan diinformasikan ketika onboarding class gitu.
Nah, selanjutnya nanti di tanggal 14 Januari ini nanti akan dimulai untuk internship programnya hingga di bulan April gitu. Nah, mungkin aku akan perlihatkan untuk timeline-nya secara jelasnya ya teman-teman. Jadi tadi kita ada untuk pembelajaran Inggris nanti dilakukan 2 kali dalam seminggu ya teman-teman, di sela-sela program internship nanti akan ada English class dilakukan 2 kali dalam seminggu gitu. Nah, ini nanti juga akan ada program career preparation, nanti juga akan diselipkan juga teman-teman, biasanya dilakukan di minggu pertama dan juga di minggu ketiga gitu. Nah, ini untuk gambarannya. Dan nanti kita juga akan ada graduation juga teman-teman di tanggal 14 April sampai 15 April. Jadi untuk duration programnya ini dari Februari sampai dengan April gitu. Nah, jadi kalau untuk next step selanjutnya nih setelah sosialisasi ini nanti teman-teman akan kita invite ke dalam WA group yang dimana nanti akan berisi tentang informasi, dan juga teman-teman apabila ada pertanyaan terkait dengan mungkin kesusahan dalam registrasi, itu nanti akan kita informasikan, nanti teman-teman juga bisa tanya kepada CS support dari Cakap gitu. Dan nanti teman-teman juga diharapkan untuk prepare untuk updated CV-nya gitu, karena nanti di tahap registrasi nanti teman-teman dianjurkan untuk bisa meng-attach untuk file yang updated gitu, untuk CV yang updated gitu. Dan untuk selanjutnya nanti di tanggal 17 Desember nanti teman-teman akan mendapatkan kode unik dari Cakap, yang dimana tadi kan saya juga sudah katakan ya kalau untuk tesnya itu nanti dilakukan di LMS Cakap gitu. Jadi teman-teman nanti bisa meredeem kode voucher tersebut untuk melakukan ujian gitu atau tes itu tadi, English skills dan juga technical test. Ini nanti di tanggal 18 sampai 21 Desember. Nah, selanjutnya ini nanti akan dilanjutkan untuk tahap interview session di tanggal 6 sampai 9 Januari, dan untuk teman-teman yang terpilih nanti akan kita umumkan di tanggal 10 Januari gitu. Jadi harapannya untuk tahapan ini bisa diperhatikan ya teman-teman, dan bisa dicek secara berkala pada email, karena teman-teman juga harus mengikuti dari awal sampai akhir gitu, karena memang seleksi ini cukup banyak yang ikut ya teman-teman gitu, dan memang yang terpilih hanya 20 orang saja gitu. Jadi untuk persaingannya juga cukup lumayan ketat gitu. Itu sih mungkin dari aku gitu. Nah, mungkin ini terakhir ya untuk gambaran dari sertifikat saya Inggrisnya. Ini nanti akan ada 2 gitu ya teman-teman, ada Certificate of Completion dan juga Attendance, yang dimana untuk dalam English courses ini nanti teman-teman juga harus menyelesaikan beberapa mungkin tugas-tugas yang diberikan, dan juga untuk kehadirannya nanti adalah sebesar 70% gitu. Jadi bukan hanya internship-nya aja yang nanti akan ada presensinya, nanti juga untuk pembelajaran bahasa Inggrisnya nanti juga akan ada reportnya juga teman-teman gitu. Dan untuk kehadirannya nanti adalah minimal di 70% gitu, harus memenuhi. Gitu, oke. Mungkin dari aku sekian. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan terkait dengan programnya atau flow-nya. Ya, gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Kalau tadi mungkin ada yang sempat kepotong karena jaringannya Mbak Alisa, kalau misalnya memang ada yang mau diperjelas sekarang, silakan. Mungkin beberapa poinnya adalah ini salah satu program internship yang sangat komprehensif ya. Jadi harusnya ini bisa menjadi tambahan buat teman-teman untuk mempersiapkan diri nanti setelah nggak cuma sampai cendekiawan ini, tapi juga nanti sampai ke depannya. Karena yang pertama, ini sudah ntar akan bekerja langsung dalam satu tim product and tech. Jadi nanti itu ada 3 bagian, baik yang product, tech maupun data analysis, yang nanti di situ berdasarkan ujian dan berdasarkan CV-nya teman-teman. Nah, sehabis itu teman-teman nggak harus datang ke Jakarta, ini sudah bisa WFH, jadi semua yang dari dari luar daerah juga bisa. Di luar daripada itu juga akan mendapatkan pembelajaran bahasa Inggris for IT, yang saya pikir itu juga
juga secara value juga besar sekali, yang kalau misalnya teman-teman harus bayar juga lumayan juga kalau misalnya harus lakukan sendiri. Yang penting adalah yaitu tadi, pertama memang harus lulus juga, yang kedua memang komitmennya nanti. Ini seperti sudah dikondisikan akan seperti orang kerja biasa dari jam 8 sampai dari jam 9 sampai jam 6 sore, komitmen di situ Senin sampai Jumat. Sudah nggak bisa, istilahnya udah nggak bisa santai-santai lagi. Ini udah kayak anyway, it's a paid internship anyway gitu kan. Jadi habis itu teman-teman nanti juga akan dapat financial support juga di sini juga. Jadi ini harusnya jadi sesuatu yang menarik dan bisa menambah portfolionya teman-teman juga. Ada yang mau ditanyakan? Pak Farid, mungkin sambil kita nunggu pertanyaan dari teman-teman, aku izin bertanya juga ya, Mbak Alisa. Terkait selesainya program, apakah ada seperti surat rekomendasi gitu ya, semacam surat keterangan kerja bahwa sudah menyelesaikan magang selain dari si Certificate of Completion tersebut? Kayaknya kalau saya bisa jawab, sepertinya baru itu ya Mbak ya. Memang kita hanya menyediakannya yang sertifikat. Itu pun kalau misalnya sudah 70% ya Mbak ya, kalau nggak salah. Oke. Jadi tidak ada surat tambahan ya Pak ya? Iya. Baik. Oke, ini sudah ada beberapa teman-teman yang raise hand, boleh? Ya, silakan. Ya. Iron Citra dia. Terima kasih Bapak. Saya ingin bertanya Pak mengenai fleksibilitas jadwal Pak. Untuk jadwalnya sendiri, apakah bisa fleksibel menyesuaikan dengan misalnya saya ada keperluan dengan kampus gitu Pak, dan bertabrakan dengan jadwal intern gitu Pak. Mungkin sekian. Oke, halo. Mohon izin ya, perkenalkan saya Irman, dan mohon maaf kalau misalnya suara saya agak kurang jelas. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, ya kalau misalnya nanti pun kakak tergabung ya dengan 20 peserta untuk ikut program ini, nanti bisa dikomunikasikan aja, misalnya ada kebutuhan kegiatan di kampus atau apa, bisa diinfokan ke leadernya gitu. Tapi balik lagi yang diinfokan Pak Farid di awal adalah kita mesti komit di sini, jadi tetap harus seperti orang kerja biasa, tapi kalau misalnya ada apapun itu tolong diinfokan ke leadernya, misalnya ada butuh izin atau apa, diinfokan aja. Ya, kayak kita kerja kan juga kalau misalnya memang ada kebutuhan mendesakan, kita juga bisa izin ya, tapi ya nggak terus izinnya setiap hari gitu juga gitu kan, karena kan memang nantinya karena memang seperti setupnya juga seperti bekerja, mungkin nanti harus ada task atau ada tanggung jawab yang harus diselesaikan kan, jadi makanya itu sih. Ada lagi teman-teman? Kak, izin bertanya boleh? Siap, silakan. Saya Akbar. Ya, silakan Mas Akbar. Ini untuk program magang ini apakah memang dikhususkan hanya untuk pasca dari program AWS Cendekiawan, atau ini juga mengadakan ke beberapa program MBKM yang lain? Ini hanya untuk cendekiawan. Ini hanya untuk peserta cendekiawan yang terpilih. Jadi nggak cuma peserta cendekiawan, tapi peserta cendekiawan yang terpilih. Oh, oke deh, siap. Terima kasih Kak. Ada lagi? Oke, ada yang mau bertanya lagi. Ini di raise hand-nya sepertinya ada queuing dari Teja. Teja, ada yang mau ditanyakan mungkin? Kayaknya Teja cuma yang nulis ini deh. Oh, listing doang ya? Ya, kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, mungkin saya mau menambahkan juga Pak. Ini mungkin belum terpikirkan oleh teman-teman mahasiswa sekarang, tapi apabila teman-teman mungkin butuh surat rekomendasi seperti yang tadi saya sebutkan,
untuk kebutuhan konversi SKS ataupun surat keterangan kepada mahasiswa, apakah nanti kita bisa request kepada tim cakap? Ya, tentunya bisa, Ibu. Nanti bisa Oke. koordinasikan aja ke leader dan juga nanti kita bantu ke people and culture kami. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Tapi untuk proses pengajuannya dari teman-teman sendiri ya berarti ya? Ya, Betul, betul. Bapak. Masing-masing. Ya. Mhm. Ada lagi teman-teman? Oke, saya mewakilkan salah satu mahasiswa, Pak, karena kebetulan lagi di jalan dari Nafilah. Ternyata Nafilah ini ada jadwal tetap untuk mengajar di hari Jumat gitu. Jadi mungkin akan ada izin antara di jam 9 sampai jam 6 tersebut gitu. Apakah masih bisa mengikuti? Gimana Mas Irman? Iya, nanti bisa dikomunikasikan aja sih ke Oke. tim leader, tapi as long as mungkin yang tadi Pak Farid sampaikan ya, tidak bisa full day gitu ya, karena kan ini juga ya program spesial sih, nggak semua bisa ikutan. Terima kasih. Betul. Dan nanti mungkin itu nanti di raise selama mungkin di interview atau proses itunya ya kan, karena seperti yang saya bilang tadi nanti akan ada dokumen yang ditandatangani bersama antara peserta dengan cakap, ya peserta yang terpilih dengan cakap ya. Salah satunya disebutkan untuk masalah komitmen juga. Jadi habis terus itu juga tentunya akan jadi satu pertimbangan. Yap. Oke, baik. Saya akan sampaikan ke pesertanya ya, Pak ya. Oke. Dari teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau nggak ada berarti next-nya adalah teman-teman ini akan dikirimin WA dan bergabung di grup WA ya berarti ya Pak Alisa, Mas Irman ya, untuk sehabis itu terus nanti masing-masing akan diberikan link akses ke registrasi dan tes ya, betul gitu? Ya. Betul Pak, nanti akan kita kirimkan untuk linknya ke teman-teman semuanya untuk bisa hadir, untuk bisa join, mohon maaf, di grup WhatsApp tersebut kita. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan misalnya cara registrasi, cara apa segala macam bisa ditanyakan langsung di situ, di WhatsApp. Ya. Oke, kalau tidak ada, terima kasih semua. Mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman, dan tentunya juga sekali lagi ini merupakan inisiasi dari cendekiawan. Jadi salah satu advantage, salah satu keuntungan, benefit dari yang teman-teman karena sudah mengikuti program cendekiawan dan sudah menjadi peserta yang terpilih dari cendekiawan itu sendiri. Terima kasih, nanti akan ditindaklanjuti lebih lanjut dengan WA ke masing-masing peserta. Oke, selamat siang. Terima kasih banyak Terima Pak kasih Farid, banyak, Pak Alisa. Terima kasih Pak. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih, selamat siang.